Kita buka majlis kita dengan bacaan Fatihah, sama-sama kita niatkan kita kirimkan Fatihah kita saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita yang ada di negeri ini, dari para mujahid, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan terkhusus untuk saudara-saudara kita para mujahidun di Palestina, teman-teman kita seperjuangan dan ahli aqidat bersama kita, ahli seagama dengan kita. وعلى هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa man tabi'ahu wa la, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba bacakan 3 ayat dari Al-Quran, surah Al-Qasas. 3 daripada ayat di awal surah tersebut, mulai ayat ke-4. Surah Al-Qasas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fir'auna 'ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العظيم. Jemaah yang dimuliakan Allah. Surah Al-Qasas yang baru kita bacakan menggambarkan pertarungan dalam sejarah umat manusia yang pernah terjadi ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu. Sejarah pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Dan pertarungan itu akan terus menerus sampai hari kiamat. Tidak akan berhenti. Pelakonnya bisa berubah, tapi ceritanya mirip-mirip. 11-12. Sosoknya ada di zaman jahiliyah, ada di kalangan manusia yang berbangsa berbeda-beda, berjenis yang berbeda-beda. Ada. Di ayat ini surah Al-Qasas Allah menceritakan pertarungan antara Firaun dan Musa alaihissalam. Firaun nama yang kekal abadi sampai kiamat. Dan nama ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam banyak episode cerita. Banyak sekali ceritanya. Bermacam-macam bentuknya. Dari berbagai macam surah dan ayat dalam Al-Quran. Yang paling banyak cerita di Quran adalah cerita tentang Firaun dan Musa. Paling banyak.
Walaupun ada nabi-nabi yang lain 29 nabi itu, 24 nabi itu yang paling banyak diceritakan adalah Musa dan Fir'aun. Kenapa Allah pilih cerita Musa yang menonjol di situ? Karena cerita Musa ini dan Fir'aun ini ada keterkaitan dengan umat. Ada kekaitannya dengan kekuasaan. Ada kekaitannya dengan pengaturan alam, kondisi, situasi. Negeri, negara, di mana di sana ada umat, ada manusia. Ada yang mengatur, ada yang diatur. Beda dengan urusan pribadi. Nabi Allah Syuaib diceritakan. Tapi permasalahan yang ada di tengah itu adalah permasalahan umatnya yang menyeleweng dalam ukuran timbangan. Nabi Allah Lut diceritakan. Tapi masalah kejelekan yang ada di zaman Nabi Allah Lut, umatnya melakukan perbuatan hina pribadi, urusan moral. Lesbi dan homo, ini urusan pribadi, urusan moral. Walaupun dia punya pengaruh pada sosial umat. Tetapi Fir'aun, Musa ceritanya tentang kekuasaan, tentang pemerintahan, tentang umat yang diatur dan yang mengatur. Yang ini membentuk sosial berikutnya. Kalau hari ini jahat, kekuasaan yang berikutnya akan jahat lagi. Dan berikutnya akan jahat lagi. Dan seterusnya. Karena dia yang ngatur. Ini problem. Makanya diulang-ulang banyak cerita tentang Musa dan Fir'aun. Fir'aun kejelekan yang paling nampak adalah kesombongan. Yang paling nampak. Diulang-ulang juga ayatnya. Berkaitan dengan Fir'aun ini. Kejahatan yang paling nampak pada Fir'aun adalah kesombongan, keangkuhannya. Kalau bahasa hari ini, kediktatoran. Otorian. Kalau bahasa hari ini. Kesombongannya. Tidak mau ngakuin dia salah. Bahkan dialah kebenaran dan dialah pengatur kebenaran dan dia pusat kebenaran. Kalau orang mau cari kebenaran dia. Orang harus benar ikut aturan benar dia. Kalau dia kata benar-benar, kalau dia kata salah-salah. Maka dia harus meningkatkan derajat dia satu lagi. Karena dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah sumber pusat kebenaran. Dia katakan saya adalah Tuhan kalian. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran juga. Bahwa Fir'aun mengaku dirinya dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la dalam Al-Quran surah An-Nazi'at. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kenapa dia ngaku dia paling Tuhan yang paling tinggi? Biar orang tahu bahwa penentu kebenaran itu adalah dia. Penentu kesalahan itu adalah dia. Dia adalah kebenaran dan dia penentu kebenaran. Ana rabbukumul a'la. Itu puncak kesombongan dia. Dan puncak kesombongan dia inilah yang menyebabkan dia hancur binasa setelahnya. Ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Sebelumnya Fir'aun buat jahat banyak. Banyak kesalahan Fir'aun. Banyak maksiat Fir'aun banyak. Tapi puncak kesalahan Fir'aun yang membuatkan dia hancur binasa adalah ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tidak ada Tuhan selain saya. Saya adalah di atas segala-galanya. Langit punya saya, bumi punya saya, lautan punya saya, daratan punya saya. Kalian semua punya saya. Karena saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini puncak kesalahan Fir'aun yang Allah tidak tolerir lagi. Allah tidak tolerir lagi. Setelah itu ayat berikutnya Allah katakan فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Sejak dia ngomong ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, langsung Allah jawab فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Lalu kami pun habisin dia, basmi dia, cabut kekuasaannya, hancurkan dia, ujungnya kami tenggelamkan dia di lautan merah. Dari kalimat itu. Tapi kalimat ini tidak serta-merta keluar. Tidak, dari dia. Namun
keluarnya karena dorongan kesombongan, keangkuhan yang tanpa batas. Yang tidak ada ujung. Jadi kekuasaan yang membuat dia sombong yang melampau, dan dia sombong melakukan kekuasaan yang tanpa mau dibatasi. Tanpa mau dibatasi. Itu yang membuat dia. Kehancuran dia adalah kesombongan. Allah bilang dalam surah Al-Qasas, Inna fir'auna ala fil ard. Inna fir'auna ala fil ard. Fir'aun ini memang melampau sombong. Menganggap dirinya segala-galanya. Di atas segala-galanya. Ala fil ard. Di atas muka bumi ini. Dari kesombongannya yang tidak bisa diatur dan tidak bisa ditahan lagi, membuat dia mengakui dirinya Tuhan. Perilaku dia, kita lihat Allah Ta'ala sebutkan. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Perilaku dari kesombongan dia. Dia sudah megang kekuasaan, tampuk kekuasaan. Ditambah lagi dia sudah puncak kesombongan. Dia buat umatnya. Ja'ala ahlaha syi'a. Umatnya, masyarakatnya, rakyatnya, bangsanya dibuat terpecah belah. Dibuat berantem satu dengan yang lain. Gontok-gontokan, pukul-pukulan supaya dia gampang menguasai lebih dahsyat lagi. Jadi kalau sudah dipecah-pecah, dirobek-robek itu umat, lebih gampang untuk dia kontrol. Fir'aun. Allah yang bilang, wa ja'ala ahlaha syi'a. Dan dia jadikan rakyatnya, umatnya, bangsanya pecah belah. Terpecah-pecah. Syiah berkelompok-kelompok. Kalau sudah berkelompok-kelompok, kalau sudah terpecah-pecah gampang menguasai. Lalu setelah dia berkelompok-kelompok, dipecah, dibuat berkocar-kacir, apa yang dia buat berikutnya kata Allah? Istad'ifu ta'ifatan minhum. Dia menghinakan orang-orang yang sudah dalam kontrol dia. Dia menggunakan keterpecahan umatnya, keporak-porandaan umatnya, untuk dia buat hina pada umatnya itu sendiri. Jadi diperbudak itu umat, diperbodoh itu umat, dieksploitasi karena sudah kelemahan, sudah kelewat lemah. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Lebih lagi spesifik Allah sebutkan. Yudhabbihu abna'ahum. Yudhabbihu abna'ahum. Ini langkah berikutnya. Dia lihat bahwa pasti akan ada regenerasi dalam umatnya. Pasti ada regenerasi dari rakyatnya. Nanti pada suatu waktu akan mengganggu kekuasaannya. Ini Allah bicara dalam Al-Quran. Kita lihat detail bagaimana Allah menggambarkan Fir'aun. Dia lihat pasti akan ada gangguan dalam stabilitas kekuasaannya. Dan yang paling akan mengganggu stabilitas kekuasaannya, Allah sebutkan, adalah generasi berikutnya nanti. Hari ini bisa tunduk. Hari ini bisa takut. Hari ini. Tapi dia tidak cukup orang yang takut hari ini. Dia mau buat orang yang berikutnya, generasi berikutnya yang takut juga kepada dia. Apa yang dia buat? Dia buat dengan cara membunuh semua anak laki-laki yang hidup di zaman dia. Semua anak laki-laki. Kenapa anak laki-laki? Karena anak laki-laki lah yang akan menjadi pejuang kemudian berikutnya untuk bisa bertarung dengan dia. Jemaah, fakta ribuan tahun yang lalu ada di depan mata kita hari ini. Di Palestina. Di Palestina. Palestina yang dia buat hari ini apa? Menghancurkan generasi yang hidup hari ini. Yang umurnya 5, 6, 7, 10, 15 tahun. Bunuh, hancurkan, bom. Bantai, habiskan semua. Kenapa? Karena anak yang hari ini umur 5, 3, 6, 7, 10, 20, 15 tahun. Ini yang bakal hidup nanti. 10, 20 tahun yang akan datang menjadi pejuang juga. Yang bakal menghancurkan dia. Maka sebelum ni anak tumbuh, besar, dibentuk, ditanamkan jiwa semangat pembebasan dari penjajahan. Sebelum itu semua, habisin dulu. Bunuh dulu. Hancurin dulu rumah mereka.
Saya perhatikan ini real dalam kehidupan kita, depan mata kita, kepala kita sekarang. Depan mata kepala kita. Yang paling banyak hari ini yang terbunuh di Palestina anak-anak. Sengaja untuk dibunuh supaya jangan hidup nanti. Karena kalau hidup nanti jadi pejuang lagi. Jadi pejuang lagi dan jadi ngangkat senjata. Jadi melawan mereka lagi. Jadi nembakin mereka lagi. Dan yang hari ini menjadi pejuang adalah anak yang 15 tahun yang lalu hidup. Yang 5 tahun umurnya dulu. Sekarang udah 20 tahun. Sekarang udah 25 tahun. Megang senjata sekarang berperang melawan Israel, Yahudi, Zionis. Mereka bunuh hari ini anak-anak itu. Perbuatan ini strategi Firaun. Inilah strategi Firaun yang dibuat oleh Yahudi, oleh Zionis. Dan mereka pelajarin itu. Karena kejahatan Firaun pada masa itu adalah terhadap nenek moyang mereka. Siapakah yang diazab oleh Firaun pada masa itu? Siapa yang dibunuh dan dibantai pada masa itu? Siapa yang dihabisin dari anak-anak yang kecil-kecil waktu itu? Siapa? Itulah nenek moyang mereka dulu yang dihabisin oleh Firaun. Itu yang dibuat. Jadi mereka tahu banget bahwa Firaun menghancurkan anak-anak dalam rangka untuk menutup semua regenerasi. Dihancurkan dengan tidak tanggung-tanggung, dibunuh hidup-hidup. Maka tidak ada yang selamat pada waktu itu. Anak-anak yang laki-laki. Ketemu anak laki-laki, bunuh. Yuzabbihu abna'ahum. Dan bagaimana dengan perempuannya? Perempuannya ditawan. Wa yastahyu nisa'ahum. Ditawan, diperbudak, dilecehkan, dikontrol, dijatuhkan marwahnya. Dijatuhkan harga dirinya sehabis-habisnya. Yastahyu nisa'ahum. Dua fondasi kekuatan umat yang Firaun buat dan dibuat oleh Yahudi hari ini. Pertama, anak-anak basmi. Perempuan basmi, hancurkan. Moral, bunuh. Supaya nggak tumbuh generasi baru. Ini perilaku Firaun. Dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Apakah bertahan kekuasaannya? Innal izzata lillah. Yu'izzu man yasha' wa yuzillu man yasha'. Innal mulka lillah. Kekuasaan ada di tangan Allah. Kekuasaan ada di tangan Allah. Sekuasa apapun penguasa Firaun dalam rangka mengontrol umat, mengontrol rakyat, mengontrol kezaliman, kejahatannya, maka Allah punya cara juga untuk menghancurkan cara dia. Yang ditarget oleh Firaun adalah menghabiskan generasi. Yang ditargetkan oleh Allah untuk menghancurkan Firaun adalah membuktikan kepada dia apa yang dia buat justru menjadi musuh dia. Justru menjadi bumerang buat dia. Bagaimana caranya? Allah lawan dengan cara Allah. Allah tipu daya dengan cara Allah. Apa itu? Allah berikan dari sekian ribu anak-anak yang lahir pada waktu itu, satu selamat. Satu yang selamat. Siapa yang selamat? Musa alaihissalam. Yang lain mati. Jadi dengan cara dia dalam rangka untuk mengontrol kezalimannya, untuk mengontrol kekuasaannya, untuk terus menerus eksis dengan kekuasaannya, dengan cara itu Allah hancurkan dia. Allah berikan kesempatan seorang anak laki-laki bernama Musa selamat dari cengkeraman Firaun. Lalu tumbuhlah Musa alaihissalam yang kecil. Dan penyelamatannya juga oleh Allah Ta'ala sangat-sangat simpel. Tidak repot. Ketika Allah mau hancurkan Firaun. Tidak repot-repot. Tidak perlu pakai partai. Tidak perlu pakai organisasi. Tidak perlu. Cukup lahirkan seorang bernama Musa alaihissalam. Jadi kekuatan yang timbul setelah maunya si Firaun dalam rangka untuk melakukan segala kejahatan. Allah bilang, tidak. Satu kami selesaikan kamu. Satu anak kecil saja, bayi. Satu saja. Anak kecil, bayi, namanya Musa. Musa diselamatkan dengan cara apa? Disebutkan dalam Al-Quran. Cara Allah menyelamatkan Musa dalam rangka untuk merontokkan kekuasaan Firaun yang zalim tadi. Yang sombong, yang angkuh tadi, yang ngaku dirinya Tuhan. Caranya Allah cuma wahyukan kepada ibunya Musa alaihissalam. Ketika itu dia lahir Musa, bayi. Auhayna ilaiha anirdi'ih. Kata Allah, kami beri wahyu kepada ibunya Musa.
an ardi'i, supaya kamu asuh sajalah anak kamu. Hai ibu Musa, itu anak sudah lahir, kamu asuh dia. Maksudnya kamu besarkan dia. Fa in khifti 'alaihi falqihi fil yam. Tapi kalau kamu tidak yakin kamu mampu mengasuhnya, ini Al-Quran yang bicara. Kalau kamu tidak yakin kamu bisa mengasuhnya dari kecil bayi setelah dilahirkan tadi, ya sudah. Ada pilihan lain. Pilihan lainnya apa? Buang dia ke sungai. Falqihi fil yam. Buang dia ke sungai. Sungai apa? Sungai Nil. Sungai Nil saksi bisu yang menyelamatkan Musa alaihissalam. Dua pilihan yang sulit. Engkau silahkan asuh dia. Kalau engkau mampu. Tapi dia tidak pede untuk mengasuhnya. Bagaimana mungkin mengasuh sementara yang lain-lain depan mata dia, anak-anak seumuran bayi dia mati dibunuh. Dia tidak pede. Atau pilihan yang kedua yang juga sulit. Fa'alqihi fil yam. Kau buang dia dalam sungai. Dibuanglah Musa alaihissalam di atas sungai Nil. Tapi Allah berpesan kepada ibunya. Wala takhafi wala tahzani. Setelah engkau buang, kau jangan takut. Engkau jangan sedih. Jangan takut, jangan sedih. Dia selamat. Dia akan selamat. Dengan cara Allah. Satu bayi mengalahkan penguasa yang lebih bejat, lebih jahat, lebih buruk, lebih zalim, lebih segala-galanya. Di zaman modern. Satu bayi. Bukan kekuasaan, lawan kekuasaan, VS kekuasaan. Bukan orang besar, orang pintar, doktor, profesor. Bukan, bayi. Ngelawan penguasa. Kalau Allah sudah berkehendak. Maka diasuhlah, rupanya Allah Ta'ala selamatkan Musa. Mampir keranjang yang dibuang, di dalamnya ada Musa. Mampir ke tempat istananya Raja Fir'aun. Diambil, yang ngambilnya tidak tanggung-tanggung juga. Bukan main-main juga. Siapa yang ngambil? Istrinya Fir'aun sendiri. Itu keranjang mampir di pantai, di pinggir istananya Fir'aun. Istrinya Fir'aun lihat, ambil. Masukkan ke dalam istana. Masukkan ke dalam istana seorang anak bayi yang nanti kalau 20 tahun lagi akan menghancurkan itu penguasa. Akan menghancurkan. Begitu anak itu dipegang, timbul kasih sayang kepada anak ini. Kebetulan istrinya Fir'aun tidak punya anak. Istrinya Fir'aun tidak punya anak. Dia tidak disebutkan namanya. Tapi disebutkan Imra'atu Fir'aun. Namanya siapa? Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Hanya begitu dia ngelihat Musa dalam keranjang yang mampir ke istana dia di sungai Nil tersebut. Karena kebetulan memang istananya Fir'aun ada di pinggir sungai Nil. Hatinya tersentuh, jatuh cinta, sayang kepada Musa alaihissalam yang masih bayi. Faltaqatahu ahlu Fir'aun liyakuna lahu aduwan wa hazana. Lalu dia asuh. Lalu dia pula yang ngomong kepada Fir'aun. Istrinya Fir'aun ini pula yang ngomong kepada Fir'aun. Katanya, qurrata ainin li walak la taqtuluh. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Ini yang ngomong istrinya Fir'aun sendiri. Begitu gampangnya Allah menghancurkan penguasa. Kata istrinya Fir'aun kepada Fir'aun, jangan kau bunuh dia. La taqtul. Qurratu ainin li walak. Dia bisa menjadi cendah hati untuk kita. Kita enggak punya anak. Bisa jadi dia menjadi cendah hati kita. Selama ini kita kawin, kita tidak punya anak. Barangkali ini menjadi cendah hati untuk kita. Tapi dia tidak tahu di balik itu Allah Ta'ala sedang proses untuk menghancurkan Fir'aun. Liyakuna lahu aduwwun. Untuk jadi musuh Fir'aun. Duduklah Musa di dalamnya bertahun-tahun sampai umurnya remaja. Sampai umurnya remaja. Dan sebelum Musa alaihissalam remaja, Fir'aun dibikin repot oleh Musa alaihissalam. Dibikin repot. Dibikin sulit. Begitu dia sudah ada di dalam istana, ini harus ada yang mengasuh, yang menyusunya. Ini anak sudah jatuh cinta ibunya, istri Fir'aun sudah jatuh cinta. Lalu mencari siapa yang bakal menyusuinya. Repot seistana mencari siapa yang mau menyusui Musa alaihissalam. Saking repotnya buat pengumuman siapa yang bisa menyusui Musa alaihissalam di dalam istana Fir'aun oleh istana sendiri, oleh istrinya sendiri. Dikumpulkan, dicari-cari yang balik bisa menyusuinya
Setiap kali ada tukang susu mau menyusuin Musa, tidak mau Musa untuk menerima susu. Kecuali pada seorang perempuan. Siapa perempuan itu? Ibunya Musa sendiri. Ibunya Musa sendiri Allah tarik untuk masuk ke istana menyusuin Fir'aun, menyusuin Musa alaihissalam. Subhanallah, lihat ibu. Bapak perhatikan bagaimana Allah kalau sudah berbuat sesuatu, mengatur, simpel, tidak sulit-sulit, tidak pakai duit. Mana dapat duit lagi mana? Kalau Allah mau hancurkan. Dan persoalannya bukan itu. Persoalannya kamu yakin nggak bahwa kezaliman, kejahatan, kesombongan, keangkuhan, kediktatoran itu bisa hancur dengan kekuatan Allah? Itu diyakinin atau tidak? Itu persoalannya. Nah, dalam kondisi kita orang mukmin, orang muslim yang percaya ke Allah, yang percaya dengan takdir Allah, yang percaya dengan kekuasaan Allah di atas segala kekuasaan, kita itu berserah kepada Allah. Sebagaimana ibunya Musa alaihissalam berserah kepada Allah. Dia buang itu anaknya. Dia serahkan saja. Dia serahkan kepada Allah, dia buang tuh anaknya ke dalam keranjang, dan keranjangnya dialirkan ke sungai Nil, lalu mampir ke istana raja. Sudah dia tawakal Allah, dan dia berdoa, dia berseru, dia minta kepada Allah, selamatkan. Kita dalam kondisi hidup kita ada sesuatu kekuatan yang tidak bisa kita kontrol, itulah kekuatan Allah. Dan kita pikir itu tidak mungkin terwujud. Allah bilang tidak. Dalam perkara yang paling kecil aku bisa bantu kamu. Dan yang kecil ini pula aku bisa tolong kamu untuk menangkan kamu. Hari ini di depan mata kita Palestina pun begitu, ma'asyar muslimin. Apa kekuatan Hamas? Apa kekuatan Al-Qassam? Punya tank? Tidak. Punya pesawat? Tidak. Nah, punya apa? Kecuali senjata tembakan. Rudal 105. Roket-roket. Yang hitung-hitungannya tidak lebih dari 150 sampai 200 km jaraknya. Jarak tempuhnya menurut cerita 150 sampai 200 kilo. Itu pun kalaupun sampai jatuh ke bawah. Tapi lebih cenderung untuk dihancurkan oleh Iron Dome. Tapi lihat Allah Ta'ala berikan dah ribuan musuh-musuhnya hancur. Siapa yang menangkan? Akhirnya mereka sendiri yang ngaku. Kami sekarang berperang dengan bayang-bayang. Kami bukan berperang dengan Hamas. Kami bukan berperang dengan Al-Qassam. Kami berperang sekarang melawan bayang-bayang Hamas. Siapa yang kasih bayang-bayang itu? Allah. Siapa yang kasih lawan-lawan itu ketakutan? Allah. Siapa yang turunkan malaikat-malaikat itu untuk hancurkan itu tank? Mana berat untuk masuk di akal, sulit untuk masuk di akal. Ada orang bawa bom seukuran berapa senti, masuk ke dalam tang itu, lalu meletakkan itu bom di bawah tang itu, lalu meledak dalam jarak 1 meter. Sejarah baru. Ketika Allah mau menghancurkan musuhnya, dengan gampang Allah buat caranya. Aturannya aturan Allah. Tapi persoalannya, kamu yakin atau tidak? Kamu yakin atau tidak? Bahwa Allah mau tolong kamu. Ketika kamu yakin Allah mau tolong kamu, berarti kamu sedang mengangkat derajat Allah setinggi-tingginya. Dan ketika kamu angkat derajat Allah, Allah angkat derajat kamu. Tapi ketika kamu tidak yakin akan pertolongan Allah, kamu mengecilkan kedudukan Allah. Dan ketika kamu mengecilkan kedudukan Allah, yang terjadi adalah Allah hinakan kamu. Dan itu yang terjadi pada bangsa Arab. Itu yang terjadi pada pemimpin-pemimpin Arab hari ini. Mereka tidak percaya dengan kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Lalu berserah kepada Yahudi, berserah kepada Zionis, berserah kepada Amerika. Lihat, selama puluhan tahun, dari tahun jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi, Zionis, lihat mereka hina terus. Karena tidak percaya dengan kekuatan Allah. Tapi Hamas yang baru-baru 10-15 tahun bisa menggegarkan dunia. Hanya dengan tentara yang apa adanya, senjata yang apa adanya. Tapi dunia semua ketakutan atas kumpulan kecil itu namanya Hamas. Hamas bukan berperang dengan Zionis. Hamas berperang dengan Yahudi Zionis. Hamas berperang dengan Amerika. Hamas berperang dengan Inggris. Hamas berperang dengan Prancis. Hamas berperang dengan Jerman. Hamas berperang dengan negara-negara Barat. Jumlah mereka cuma 35 sampai 40 ribu saja. Hidupnya pun di terowongan-terowongan. Jamaah yang dimuliakan Allah sebagai penutup. Ketika Allah mau menghancurkan sesuatu, gampang. Ada cara yang paling kecil Allah bisa bantu itu. Allah bisa tolong itu. Allah bisa menangkan itu semua lewat pertolongan yang barang kecil. Asal yang ditolong ada hubungannya dengan Allah. Ada kaitannya dengan Allah. Ada komunikasi dan keberserahannya kepada Allah. Asal yang ditolong punya sikap seperti itu. Untuk mengangkat, mengagungkan, memuliakan Allah. Supaya Allah angkat dan agungkan dan muliakan dia untuk kemenangan. Ini cerita kita, ma'asyarul muslimin. Maka selesailah cerita Fir'aun.
Dan lahirlah Fir'aun kecil lagi hari ini. Di mana-mana daerah, di mana-mana negeri dan bangsa. Lahir Fir'aun itu. Dan Allah ceritakan itu. Bahkan akan lahir terus Fir'aun kecil-kecil, curut-curut itu di muka bumi ini. Kamu punya sikap seperti apa? Itu pertanyaan Allah kepada kita. Sikap kita, kalau kita benar mau kemenangan itu terjadi, maka hubungkan antara kekuatan kita yang lemah ini kepada kekuatan Allah, supaya Allah bantu kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita yang singkat lewat ayat Al-Quran yang 20 menit ini, surah Al-Qasas ayat ketiga, ayat keempat, kelima dan keenam. Mudah-mudahan ayat ini bisa menggugah kita, bisa membuka hati kita, bisa menambah keyakinan kita bahwa apa yang terjadi di hadapan kita semua tidak lepas dari mata Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.